Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Provinsi Banten kami sajikan dalam Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten dan disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Anda kembali bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten edisi hari ini Senin 31 Oktober 2022. Sejumlah informasi dari berbagai wilayah di Provinsi Banten kami hadirkan untuk Anda yang disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Dan inilah informasi utamanya. Polisi tidak temukan tanda-tanda tentang akan berkumpulnya gangster di Anyer. Pemkot Serang peringati Hari Sumpah Pemuda tingkat Kota Serang. Polda Banten mencatat pelanggaran lalu lintas yang tercatat kamera elektronik meningkat tajam. Bersama saya Aldi Akbar, inilah Berita Banten selengkapnya. Pendengar, polisi mengadakan patroli besar-besaran terkait dengan isu akan berkumpulnya gangster di Anyer hari Sabtu yang lalu. Namun polisi tidak menemukan tanda-tanda berkumpulnya gangster tersebut. Polisi juga mengimbau agar pengelola hotel dan tempat wisata beraktivitas seperti biasa. Berikut laporan Reni dari Sam Radio Cilegon. Polisi sejak kemarin menggelar patroli besar-besaran terkait beredarnya isu gangster yang akan berkumpul di Anyer. Berdasarkan isu liar, gangster tersebut sedianya bakal berkumpul pada hari Sabtu kemarin. Polisi juga menghimbau kepada pengelola pantai dan pengelola hotel agar tetap melaksanakan kegiatannya seperti biasa, namun harus tetap waspada. Terkait isu berkumpulnya gangster di Anyer, kepolisian mengatakan sejauh ini polisi belum menemukan kegiatan yang disinyalir sebagai aktivitas dari gangster tersebut. Kepolisian juga menghimbau kepada masyarakat agar tidak percaya terhadap isu-isu yang beredar, karena video yang beredar itu video 1 tahun lalu di Serang Cirwas, Serang Timur. Jika merujuk isu yang beredar, gangster itu sedianya akan berkumpul di Anyer pada Sabtu kemarin, namun polisi tidak menemukan fakta terkait hal tersebut. Demikian Reni dari Sam Radio Cilegon melaporkan untuk Berita Banten. Pendengar, Polda Banten mencatat pelanggaran lalu lintas yang terekam kamera elektronik mengalami peningkatan cukup tajam. Sepanjang tahun 2022 ini tercatat ada 650.000 pelanggaran, naik dari 159.000 pelanggaran pada tahun lalu. Berikut laporan Asri Aulia dari Radio Ramaloka, Serang. Kasus pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polda Banten yang terekam kamera elektronik jumlahnya meningkat tajam setiap tahunnya. Tahun 2021 jumlah pelanggar mencapai 159.000. Angkanya naik di tahun 2022 jumlah pelanggaran mencapai 650.000 pelanggar. Saat ini Polda Banten telah memasang kamera elektronik di 6 titik di wilayah Kota Serang dan Kabupaten Serang untuk memantau arus lalu lintas yang dianggap rawan pelanggaran dan kejahatan. Kabid Humas Polda Banten, Kombes Polisi Sinto Silitonga mengatakan, 600.000 lebih pengendara yang ditilang dari data rekapitulasi bulan Januari hingga Oktober 2022. Dengan menggelar operasi Patuh Maung 2022 mensosialisasikan tilang elektronik dan tetap melakukan tilang secara manual kepada para pelanggar, melalui pendekatan yang humanis dan edukatif kepada masyarakat yang bertujuan bisa menurunkan angka pelanggaran dan kejahatan di wilayah hukum Polda Banten. Pihaknya berharap masyarakat meningkatkan kesadaran dalam berlalu lintas dengan memakai perlengkapan kendaraan yang aman, surat kendaraan yang lengkap dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Untuk mengantisipasi kejahatan di jalan raya yang makin marak, pihak kepolisian menghimbau masyarakat tidak keluar rumah jika tidak ada keperluan yang mendesak terutama di malam hari. Demikian berita sekitar Banten, saya Asri Aulia dari Ramaloka melaporkan untuk Berita Banten. Anda masih mendengarkan Berita Banten dari PRSSNI Banten. Anda masih bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten. Pendengar, Pemkot Serang melaksanakan upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-94 tingkat Kota Serang di halaman Puspemkot Kota Serang. Upacara dipimpin oleh Wali Kota, dihadiri oleh Sekda, seluruh ASN, unsur Forkopimda, dan unsur kepemudaan. Berikut laporan Reni Susan dari Radio Mega Suara Serang. Pemkot Serang menggelar upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-94 tingkat Kota Serang tahun 2022 bertempat di lapangan Puspemkot Serang Jumat 28 Oktober 2022.
Wali Kota Serang Haji Syafruddin bertindak sebagai inspektur upacara, dihadiri juga oleh Sekretaris Daerah Kota Serang Haji Nanang Saifuddin, para Asda Kota Serang, para Kepala OPD Kota Serang, Camat dan Lurah Sekota Serang, para ASN Kota Serang, KNPI Kota Serang, serta para pelajar. Tema peringatan Hari Sumpah Pemuda saat ini adalah Bersatu Bangun Bangsa. Tema ini memberikan pesan mendalam bahwa bersatu padu adalah harga mati yang harus dikuatkan untuk membangun bangsa Indonesia. Pada kesempatan tersebut, Wali Kota Serang Haji Syafruddin mengartikan tema ini bahwa pemuda Kota Serang harus bersatu membangun bangsa. Pemuda hari ini adalah tokoh-tokoh yang berperan pada masa yang akan datang. Apa yang dilakukan pemuda di masa sekarang juga menjadi penentu kemajuan bangsa Indonesia yang akan datang. Lebih lanjut, Haji Syafruddin berharap ke depan pemuda memiliki jiwa kreatif, inovatif, dan mandiri, serta menjadi pemimpin masa depan yang mampu membangun Indonesia menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya, di momen Sumpah Pemuda ini, Haji Syafruddin menghimbau kepada para pelajar kaitannya dengan tawuran pelajar untuk menghindari hal tersebut dikarenakan tawuran dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Di tempat yang sama, Ketua KNPI Kota Serang Sandi Bella Sakti mengucapkan terima kasih atas keterlibatan KNPI di peringatan Hari Sumpah Pemuda tahun 2022. Sandi berharap di momen ini pemuda Kota Serang tetap menjaga kekompakan untuk selalu memberikan kontribusinya kepada Indonesia, khususnya Kota Serang. Demikian dari Mega Sora Serang, Reni Susan melaporkan untuk Berita Banten. Demikian sejumlah informasi yang telah kami sajikan untuk Berita Banten kali ini. Saya Aldi Akbar, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mendengarkan Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten.